warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Nurkusuma, nomor induk mahasiswa 23020022 akan mempresentasikan hasil observasi dari kelompok kami pada bengkel Putra Bahrun Tegal. 1. Pendahuluan. Isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab yang kedua ada gambaran umum, yang isinya gambaran umum perusahaan, sejarah berdirinya, lokasi, struktur, dan visi misi perusahaan. Yang ketiga ada landasan teori, yang isinya secara tingkat materi K3. Yang keempat ada penutup. Ada pendahuluan, isinya latar belakang, yaitu pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan definisi produktivitas kerja. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu pentingnya K3 dalam pekerjaan apapun. Masalah. Yang pertama, ada penggunaan alat pelindung diri. Kedua, keadaan dan kondisi tempat kerja. Ketiga, pelaksanaan prosedur kerja yang aman. Keempat, pelatihan K3 yang telah diterima oleh pekerja. Yang kelima, tindakan pencegahan terhadap risiko tertentu. Tujuan. Observasi K3 mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap standar K3 yang diberikan atau yang berlaku. Yang kedua, mengidentifikasi potensi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan budaya K3 di kalangan pekerja. Manfaat yang diperoleh yaitu 1. Mahasiswa dapat mengetahui sumber keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku pada perusahaan tersebut. Yang kedua, mahasiswa mengetahui potensi kecelakaan dan penyakit akibat kurangnya pengetahuan tentang K3. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi bahaya yang terjadi. Umum tentang sejarah perusahaan pada bengkel Putra Bahrun Tegal. Bengkel ini bengkel besi dengan berdasar besi, seperti membuat pintu air irigasi pada bendungan. Lokasi perusahaan bengkel Putra Bahrun berlokasi di Jalan Abdul Muiz, RT 2 RW 4, Kelurahan Debong Tengah, Kota Tegal. Struktur perusahaan. Bapak Hadi Ismanto ini sebagai pemilik bengkel dan mempunyai 2 tukang yang pasti, yaitu Pak Saifuddin dan Pak Tasori. Dan bila ada kekurangan tukang, biasanya dia memanggil teman tukang yang 2 itu. Visi dan misi perusahaan yaitu ikut membangun industri pengerjaan logam dan permesinan. Yang kedua, menjadi salah satu perusahaan manufaktur yang memiliki mutu engineering dan produk yang diakui. Yang ketiga, menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen pekerjanya. Misi perusahaan, meraih dan mempertahankan kepercayaan pelanggan dengan memberikan nilai tambah dalam mutu produk dan pelayanan. Yang kedua, menjadi perusahaan inovatif yang dapat mengantisipasi serta mengikuti perkembangan dan perubahan besar pasar maupun teknologi yang terjadi. Bab 3 berisi tentang secara singkat K3. Masa purbakala. Masa purbakala terdapat catatan kuno tentang keselamatan bangunan yang telah diatur oleh Raja Hammurabi dan Babilonia pada abad 17 sebelum Masehi.
Raja ini mengatur dalam undang-undang negaranya tentang hukuman bagi para ahli bangunan yang membangun bangunan rumah dan bangunannya mendatangkan kecelakaan bagi pemilik dan anggota keluarga. Masa modern, perubahan besar dalam bentuk maupun jenis kecelakaan dalam industri dimulai setelah berhasilnya revolusi industri pada abad 18, yaitu tahun 1750 sampai 1850 Masehi. Setelah pemakaian tenaga uap dan tenaga listrik dalam proses mekanisme dan elektrifikasi di kalangan industri, muncul bentuk-bentuk kecelakaan yang lain. Ketiga, di Indonesia usaha penanganan masalah keselamatan kerja dimulai pada tahun 1847, sejalan dengan dipakainya mesin-mesin untuk keperluan industri oleh pemerintah Hindia Belanda. Penanganan keselamatan kerja waktu itu pada dasarnya bukan untuk pengawasan terhadap pemakaian pesawat uap, tetapi untuk mencegah terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat penggunaan pesawat uap. Yang selanjutnya, alat pelindung diri. Yang pertama ada alat pelindung kepala. Kepala merupakan organ tubuh yang terdiri atas mata, telinga, hidung, mulut, otak. Bahaya yang dapat melukai bagian kepala antara lain tertimpa dan terbentur material, terkena kejutan listrik, percikan, tumpahan, dan tetesan. Yang kedua ada alat pelindung mata. Bahaya yang dapat melukai mata, material kecil dapat masuk ke dalam mata dan merusaknya. Proses seperti penggerinde, pemahatan, pemaluan, dan penyemprotan dapat menghasilkan partikel kecil yang dapat melukai mata. Yang ketiga ada alat pelindung telinga. Seringkali seseorang mengira dirinya telah berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang bising, manakala tidak merasa terganggu lagi dengan tingkat kebisingan yang pada awalnya sangat mengganggu. Jika hal yang sama terjadi pada Anda, hati-hati, mungkin fungsi pendengaran Anda mulai terganggu. Standar kemampuan kebisingan yang diterima manusia adalah 85 dB. Yang keempat ada alat pelindung tangan. Kerusakan yang didapat yaitu luka, terpapar, gerakan yang berulang atau ergonom. Pelindung kaki. Pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki Anda dari kemungkinan. Yang pertama, luka akibat terbentur, tertusuk, luka akibat tumpuan dan percikan, luka terjepit, luka tersengat listrik, luka akibat kondisi cuaca, baik panas, dingin, maupun lembab. Yang terakhir, luka akibat tergelincir. 6. Pakaian pelindung, yaitu sebagai pelindung atau seluruh bagian tubuh dari bahaya percikan bahan-bahan kimia, radiasi, panas, bunga api, maupun api. Yang ketujuh, ada tali dan sabuk pengaman, yaitu digunakan untuk mengurangi risiko bahaya fisik apabila si pemakai terjatuh dari ketinggian. Materi selanjutnya yaitu P3K dan lingkungan kerja. P3 kecelakaan kerja, yaitu misalnya jatuh dari ketinggian, kejatuhan benda, terantuk, tersandung, tergelincir, terjepit di antara benda, teranggar, tertumbuk, tertabrak, terbilas benda, terpotong, terkitir, terbakar akibat atau berhubungan. Itu undang-undang tentang P3K. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Tempat Kerja. Yaitu pasal 3, syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberikan P3K. Pasal 9 ayat 3, kewajiban membina tenaga kerja dalam pemberian P3K. Yang ketiga, Permenakertas nomor
14/3/Men/1982. Pasal 2. Tugas pokok PKK, pelaksanaan P3K, pendidikan petugas P3K. Ini jumlah petugas P3K. Jumlah dan jenis kotak P3K. Ini jumlah pekerja, jumlah kotak tiap satu unit kerja, jumlah pekerja 0 sampai dengan 25 pekerja, tempat kerja dengan faktor risiko minimal 1 kotak P3K, bentuk 1A, dengan risiko tinggi bentuk 2A. 26 sampai dengan 50 pekerja minimal 1 kotak P3K bentuk 1B untuk risiko rendah dan risiko tinggi bentuk 2B. Pekerja 51 sampai 100 pekerja minimal 1 kotak P3K bentuk 1C untuk risiko rendah dan untuk risiko tinggi bentuk 2C. Kotak P3K bentuk 1 dan 2. Yang di atas bentuk 1 dan yang di bawah bentuk 2. Tujuan first aid di tempat kerja, memberikan perawatan gawat darurat pada korban, yaitu menyelamatkan, mencegah, dan mempertahankan hidup. Prinsip dasar tindakan pertolongan, yaitu patut. P. Penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu bertindak. A. Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. U. Usahakan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau yang berwajib. T. Tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling. Materi selanjutnya, lingkungan kerja. Pengertian lingkungan kerja dari beberapa, yaitu yang pertama, higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi manusia. Yang kedua, sanitasi adalah usaha kegiatan preventif yang menitik beratkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Dan selanjutnya, lingkungan kerja adalah aspek higiene di tempat kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi yang keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Dan selanjutnya, ketiga, lingkungan kerja adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi kesehatan tenaga kerja melalui pengendalian lingkungan kerja dan penerapan higiene sanitasi di lingkungan kerja. Ada faktor fisika, biologi, psikologi, faktor ergonomi, dan faktor kimia. Kerja 3% dikarenakan sebab yang tidak bisa dihindari seperti bencana alam. Faktor lain yang mengganggu keselamatan kerja 24% disebabkan lingkungan atau peralatan yang tidak memenuhi syarat, dan sisanya yaitu 73% karena perilaku pekerja. 3 konsep. A. Pengenalan lingkungan kerja, penilaian lingkungan kerja. Yang pertama, menentukan paparan pekerja dengan lingkungan kerja, efektivitas alat pengendalian di perusahaan, meneliti tempat kerja, potensial gangguan kerja, dan seterusnya. Manfaat penilaian lingkungan. Sebagian dasar menyatakan kondisi lingkungan kerja, penerapan teknik pengendalian, perencanaan alat-alat penanggulangan atau kontrol, dan seterusnya. Maksud penilaian yaitu engineering surveillance, pengecekan efektivitas alat-alat tersebut dalam mengurangi faktor bahaya lingkungan, legal surveillance, dan
risiko, yaitu suatu pendekatan struktur dalam pengelolaan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, yaitu identifikasi hazard, risk assessment atau penilaian, dan pengendalian atau determinasi kontrol. Ini ada 5 langkah kegiatan manajemen risiko: mengidentifikasi bahaya, menilai dan memprioritaskan risiko, menetapkan pengendalian risiko, menerapkan pengendalian risiko, dan terakhir memantau dan meninjau ulang pengendalian risiko identifikasi. Manajemen risiko dilaksanakan. Yang pertama, perencanaan kerja awal. Yang kedua, instruksi kerja baru. Ketiga, perubahan kerja baru. Keempat, penemuan atau tingkat risiko, dampak, dan penjelasannya. Jadi minimal sampai yang ekstrim. Bengkel ini masih butuh beberapa perbaikan alat supaya bisa berfungsi lebih baik untuk kedepannya. Untuk kotak P3K lebih baik untuk dilengkapi, dan untuk alat pelindung diri yang terlihat tidak dipakai saat melakukan pekerjaan. Untuk kedepannya bisa digunakan untuk mencegah risiko atau kemungkinan yang tidak terjadi atau diinginkan. Saran dari kelompok kami yaitu yang pertama, alangkah lebih baiknya untuk pekerja menggunakan APD, walaupun memang pekerja tersebut sudah terbiasa, yaitu ya karena bisa mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk pemilik bengkel lebih baik melengkapi alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, jika bisa dibuat pertolongan pertama. Yang ketiga, terdapat beberapa mesin bubut atau mesin bor yang terlihat kurang baik atau kotor. Alangkah baiknya dibersihkan setiap beberapa minggu, atau lebih baik setelah menggunakan langsung dibersihkan. Dokumentasi dari kelompok kami pada bengkel tersebut. Ya, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.